Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Sofi dengan NIM A1S1244044. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review terhadap 5 artikel ilmiah yang membahas berbagai pendekatan bimbingan dan konseling dalam menangani serta mencegah penyalahgunaan nafza. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa arti dari nafza tersebut. Nah, nafza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, istilah ini digunakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum untuk menyebut berbagai zat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi kondisi fisik, mental, emosi, serta perilaku seseorang. Nah, zat ini dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan medis atau disalahgunakan. Nah, yang pertama itu ada narkotika. Narkotika itu adalah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek ketergantungan. Secara medis, narkotika sebenarnya digunakan untuk pengobatan tertentu seperti pereda nyeri berat. Namun, jika disalahgunakan dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan kesehatan serius. Contoh dari narkotika itu ada morfin, heroin, atau ganja, atau dalam regulasi hukum tertentu. Lalu yang kedua itu ada psikotropika. Nah, psikotropika adalah zat yang mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku karena bekerja langsung pada sistem saraf pusat. Nah, zat ini dapat mengubah suasana hati, persepsi, pikiran, dan perilaku seseorang. Sebagian psikotropika digunakan secara medis, misalnya untuk gangguan kecemasan atau gangguan tidur, tetapi beresiko jika digunakan tanpa pengawasan dokter. Nah, contoh dari psikotropika itu adalah ekstasi, sabu, dan berbagai jenis obat penenang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada zat adiktif. Nah, zat adiktif itu apa? Zat adiktif adalah zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan tetapi tidak termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika. Nah, zat ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap biasa, padahal tetap beresiko jika digunakan secara berlebihan. Nah, contoh dari zat adiktif itu ada yang pertama ada alkohol, nikotin pada rokok, serta inhalan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya adalah secara umum nafza adalah zat yang dapat mengubah cara kerja otak dan perilaku seseorang serta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika disalahgunakan. Nah, dengan demikian, penyalahgunaan nafza bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan fisik, mental, dan sosial yang memerlukan pendekatan konseling dan rehabilitasi secara komprehensif. Nah, itu tadi penjelasan tentang nafza. Lalu di sini saya akan menjelaskan atau mereview 5 artikel dengan konsep pendekatan bimbingan dan konseling dalam menangani serta mencegah penyalahgunaan nafza. Kelima artikel ini saya pilih karena memiliki fokus yang berbeda, mulai dari pendekatan religius, konseling individual, konseling kelompok, pendekatan rehabilitatif, hingga pengembangan model preventif di sekolah. Nah, melalui review ini, saya akan menjelaskan judul dan penulis, metodologi penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan dari masing-masing artikel. Artikel yang pertama itu berjudul Bimbingan Konseling Islam dan Pemberian Motivasi Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Akibat Penyalahgunaan Obat Terlarang yang ditulis oleh Irton Wahyuda dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, penelitian ini berfokus pada penerapan konseling Islam dalam proses rehabilitasi pasien yang mengalami gangguan mental akibat penyalahgunaan nafza. Nah, khususnya di Yayasan Aulia Rahma Kemiling, Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
purposive sampling. Nah, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sehingga peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai proses konseling. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling dilakukan secara sistematis melalui tahapan analisis masalah, sintesis data, diagnosis, pemberian treatment, dan tindak lanjut. Nah, motivasi diberikan melalui pendekatan spiritual, pembinaan akhlak, dan penguatan nilai religius. Pembahasannya menegaskan bahwa integrasi aspek spiritual dan psikologis mampu meningkatkan kesadaran diri pasien, memperkuat kontrol diri, serta mempercepat proses pemulihan. Lalu, artikel yang kedua itu berjudul Konseling Individual untuk Mengatasi Problematika Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. Nah, artikel ini ditulis oleh Ibu Bauratu dan tim. Artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan konseling individual dalam membantu remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Mengingat masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan kajian empiris. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individual efektif dalam membantu remaja mengidentifikasi faktor penyebab penyalahgunaan, memahami dampak negatif narkoba, serta membangun motivasi internal untuk berubah. Nah, pembahasannya menekankan bahwa hubungan konselor dan klien yang bersifat personal, empatik, dan rahasia menjadi faktor utama keberhasilan intervensi. Lalu, artikel yang ketiga itu artikel dengan berjudul Efektivitas Konseling Kelompok Terhadap Motivasi Berhenti Memakai Nafza yang ditulis oleh Yudi Guntara dan Ridwan Saiful Rahman. Nah, penelitian ini berupaya menguji seberapa besar pengaruh konseling kelompok terhadap peningkatan motivasi berhenti pada penggunaan nafza. Nah, penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed methods, yaitu secara kuantitatif hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan motivasi peserta setelah mengikuti sesi konseling kelompok. Secara kualitatif, peserta merasa memperoleh dukungan emosional, rasa kebersamaan, serta pengalaman berbagi yang memperkuat komitmen untuk berhenti. Pembahasannya menunjukkan bahwa dinamika kelompok dan dukungan sosial memiliki kontribusi besar dalam proses perubahan perilaku. Lalu artikel yang keempat itu berjudul Pendekatan Bimbingan dan Konseling bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba yang ditulis oleh Mariatul Kibetiyah. Nah, artikel ini lebih bersifat konseptual dan menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dibandingkan pendekatan yang bersifat menghukum. Nah, metode yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis konseptual terhadap berbagai teori dan praktik konseling. Nah, hasil kajian menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan pendampingan berkelanjutan, dukungan sosial, serta pembinaan mental dan spiritual. Pembahasannya menekankan bahwa pendekatan konseling berbasis nilai, agama, dan kemanusiaan mampu membantu reintegrasi sosial korban secara lebih efektif. Artikel yang kelima atau artikel yang terakhir itu berjudul Pengembangan Model Konseling Logo untuk Mencegah Penyalahgunaan Nafza pada Siswa di Bali yang ditulis oleh Kadek Suranata. Nah, penelitian ini berorientasi pada upaya preventif di lingkungan sekolah melalui pengembangan model konseling yang terstruktur. Nah, penelitian ini menggunakan metode research and development dengan teknik multitest random sampling. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model konseling logo memiliki tingkat validitas dan efektivitas yang tinggi dalam menurunkan kecenderungan penyalahgunaan nafza pada siswa. Nah, pembahasannya menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui model yang sistematis dan berbagai kebutuhan siswa lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya bersifat informatif.
Nah, kesimpulan umum dari 5 artikel di atas itu adalah berdasarkan kelima artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan penyalahgunaan nafsa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Nah, pendekatan religius efektif dalam membantu aspek spiritual dan moral. Konseling individual efektif dalam menangani permasalahan personal. Konseling kelompok efektif dalam membangun dukungan sosial dan pendekatan rehabilitatif penting untuk reintegrasi korban, dan model preventif di sekolah sangat penting untuk pencegahan sejak dini. Nah, dengan demikian strategi yang paling ideal adalah mengintegrasikan pendekatan kuratif, rehabilitatif, dan preventif secara berkesinambungan. Nah, demikian pemaparan review 5 artikel yang dapat saya sampaikan serta penjelasan apa itu nafsa. Nah, semoga dapat memberi gambaran komprehensif mengenai berbagai pendekatan bimbingan dan konseling dalam menangani serta mencegah penyalahgunaan nafsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.